Materi sebelumnya Ibu menerangkan tentang apa? Bagus sekali. Berarti jawabannya sudah benar. Oke, sekarang siapa yang masih ingat dengan kodar? Oke. Kodar menurut bahasa adalah akhir atau batas sesuatu. Kodar menurut istilah adalah apa yang memperhatikan sejak zaman azali yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada semua makhluk. Berarti ingatan kalian masih tajam ya dengan materi minggu lalu. Oke, masih ingat contohnya takdir mu'allaq seperti apa? Contoh takdir mu'allaq. Siapa yang tahu takdir mu'allaq? Iya, contohnya kita pernah meraih prestasi seorang siswa yang bersungguh-sungguh belajarnya untuk mencapai cita-cita. Oke, yang tahu takdir mubram contohnya seperti apa? Mubram. Oke. Kematian. Ya. Kematian itu tidak bisa ditunda. Itu merupakan takdir. Sekarang kita membahas tentang materi apa? Dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Baiklah anak, sekarang kita membahas tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Yang mana dalil tersebut diantaranya menyangkut dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mungkin di antara kalian sudah ada apa sifat optimis itu? Mungkin ada yang tahu optimis itu apa? Apa? Sikap seseorang yang punya pikiran positif. Terus dalam menghadapi segala hal. Jadi dia tidak punya sikap apa? Pesimis, dia bersikap optimis, positif. Pikirannya pikiran positif. Bahwasanya apa yang dia lakukan pasti akan dicapai. Yang kedua, untuk dalil yang kedua itu kita akan menerangkan tentang dalilnya sifat apa sikap ikhtiar. Ikhtiar. Mungkin ada yang tahu apa ikhtiar itu? Ikhtiar adalah mungkin ada yang tahu tak? Menggerakkan segala usaha untuk meraih apa yang dicita-citakan. Itu namanya ikhtiar. Untuk dalil yang ketiga itu nanti kita akan membahas tentang tawakal. Ada yang ngerti tawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah setelah dilakukan apa sesuatu yang sudah dilakukan semaksimal mungkin. Hanya apa? Dia menyerahkan semuanya kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, optimis, ikhtiar, tawakal itu memang sangat dianjurkan dan memang sudah diperintahkan oleh Allah sesuai dengan dalil-dalil yang sudah tercantum di dalam Al-Quran, khususnya dari Nabi yang ada di dalam Al-Quran. Baiklah anak-anak, untuk sekarang buka buku paket kalian. Oke, sebelumnya dalam pembelajaran ini Ibu akan menerangkan tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar. Maksud saya KD dengan KD, makna iman kepada qada dan qadar dengan indikator mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan qada
kalian juga bisa mampu mengidentifikasi dalil-dalil yang berkaitan dengan qada dan qadar, serta kalian bisa mencerminkan kehidupan ikhtiar, tawakal, optimis dalam kehidupan sehari-hari, serta kalian juga mampu memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar, dan kalian juga bisa atau mampu menyajikan keterkaitan paparan beriman kepada qada dan qadar dengan sifat optimis, ikhtiar dan tawakal. Baiklah anak-anak,
untuk kali ini bentuk kelompok seperti minggu lalu yang sudah dibentuk ya, kelompok diskusi ya. Apa kandungan dari dalil-dalil tersebut? Bukan artinya ya, kandungan lain dengan arti. Kalau arti maknanya, tapi kalau kandungannya, maksud saya berisi kandungan apa dalil-dalil tersebut? Misalnya Az-Zumar ayat 53 menerangkan tentang apa? Perintah apa itu? Perintah optimis. Itu kandungannya seperti apa? Kalian bisa lihat di Google, bisa browsing ya dari sekarang. Dibentuk sesuai dengan kelompoknya yang dibentuk kemarin. Ibu kasih diskusinya buat tim diskusi. Ya, sesuai kelompoknya. Bisa dicari dari sekarang, dilaksanakan tugasnya. Tiga dalil nakli ya. Yang satu perintah optimis, dalil naklinya apa isi kandungannya? Dari dalil nakli surat Az-Zumar ayat 53. Yang kemudian perintah ikhtiar tercantum di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Yang ketiga tercantum di dalam surat Al-Imran ayat 159, perintah bertawakal. Sudah. Baiklah, kelompok satu, kelompoknya Hadi, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi kandungan dari surat Az-Zumar ayat 53 adalah ayat ini menjelaskan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Pengampun. Dia memiliki rahmat dan kasih sayang yang sangat kuat kepada hambanya yang beriman. Isi kandungan surat Al-Imran, Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat itu disebabkan oleh amal Allah. Manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata kasar dan sikap keras hati. Manusia akan menjauh dari orang-orang yang suka berkata kasar dan hatinya keras. Isi kandungan surat Al-Jumu'ah ayat 10. Apabila sholat tidak dilaksanakan, maka terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
antara kalian ada yang belum mengerti tentang sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Adapun dalil-dalilnya itu tadi sudah diterangkan, maksud saya sudah dicantumkan. Ada surat Az-Zumar, ya. Az-Zumar perintah untuk apa? Az-Zumar ayat 53 perintah untuk bersikap optimis. Kemudian apa? Yang kedua, surat apa nak? Al-Jumu'ah perintah untuk bersikap lemah lembut. Iya. Yang ketiga, surat Ali Imran ayat 159 perintah untuk apa? Memiliki sikap lemah lembut. Untuk bertawakal kepada Allah. Mungkin di antara kalian ada yang belum mengerti tentang apa optimis itu dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang belum mengerti masalah? Ya, apa nih? Kenapa optimis harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Karena sikap optimis itu adalah sikap yang baik, ya, yang memang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya apa? Supaya kita mempunyai keberanian dan tidak mau tergantung kepada orang lain. Kemudian kita di mata Allah tak punya kehormatan. Sikap optimis ini adalah bersikap apa ya? Berpikiran positif, yang mana bercita-cita ketika kita gagal berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memperbaiki kegagalan itu, sehingga kita nggak perlu menggantungkan hidup kita kepada orang lain. Kita punya pendirian, punya kemauan yang tinggi, kita harus bisa berdiri dengan diri kita sendiri, sehingga apa? Kita bisa terhormat di mata Allah dan tidak merasa hina di mata orang lain. Ada lagi mungkin antara kalian yang belum apa nih? Begitu pula dengan ikhtiar. Ikhtiar itu apa tadi? Ikhtiar itu apa? Ikhtiar apa? Mengerahkan segala kemampuan, ya, segala usaha atau kemampuan supaya tercapai cita-cita. Ikhtiar, mungkin segala usaha, mengerahkan segala usaha kita, nah. Apa yang kita inginkan kita kerahkan semua supaya apa? Supaya berhasil dan disertai dengan berdoa. Ini ya ikhtiar, tawakal, kemudian apa? Optimis. Ini masih ada sangkut pautnya dengan takdir apa? Takdir apa? Takdir mu'allaq. Kenapa? Masih ada usaha manusia. Masih ada campur tangan manusia. Mungkin ada yang belum mengerti apa. Apalagi? Siapa lagi yang belum mengerti? Apa nak? Kenapa sikap tawakal harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa sikap tawakal harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Kalian tahu tawakal apa? Berserah diri. Tawakal itu sikap sabar, ya. Berserah diri kepada Allah. Setelah segala upaya dia lakukan semaksimal mungkin. Dia telah melakukan apapun terus sampai berusaha, kemudian dia berserah diri kepada Allah. Ini loh, saya sudah berusaha ya Allah semaksimal mungkin. Selanjutnya saya pasrahkan kepada-Mu ya Allah. Itu namanya tawakal. Lemah lembut, berserah diri kepada Allah dengan apa yang sudah dia disertai dengan berdoa. Bukan cuma saya berserah kepada Allah tanpa usaha, bukan seperti itu nak. Dari sini sudah mengerti apa belum? Sudah mengerti. Oke. Selanjutnya saya kasih latihan ya. Untuk kalian kerja per individu. Satu orang satu ya. Oke.
dalil-dalil yang saya berikan tadi. Oke. Nabila, tolong dibaca dalil nakli perintah untuk ikhtiar. Bismillahirrahmanirrahim. Faida qudiyati sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Apa kesimpulan dari materi tadi yang Ibu terangkan? Siapa yang tahu apa kesimpulannya? Saya Bu. Iya. Apa? Dengan adanya sikap tersebut, kita senantiasa dapat berpikir positif dalam menyikapi segala permasalahan dan menjadikan diri kita tidak semudah menyerah dan putus asa dan menumbuhkan sikap percaya diri. Iya. Bisa menumbuhkan sikap percaya diri, tidak bergantung sama orang lain. Mungkin ada lagi? Siapa yang tahu? Saya Iya, apa nak? jika kita tidak memiliki ketiga sifat tersebut, kita akan merasa gelisah, tidak harmonis, tidak mau berusaha, dan kita akan selalu bersikap pesimis. Pesimis. Dan Pesimis. Oke. tidak akan mensyukuri apa yang kita dapat. Pesimis. Ya, betul sekali. Tidak mensyukuri apa yang telah kita dapat. Karena ketiga sikap itu adalah perintah Allah yang memang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi apa? Menyajikan paparan keterkaitan beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, ikhtiar dan bertawakal. Dan juga kita akan membahas tentang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Harapan kami kepada kalian semua, tetaplah rajin belajar di rumah ya. Jangan main game terus, harus rajin belajar. Kita terapkan ya, sholat 5 waktu itu wajib, harus kita terapkan serta terapkan juga membaca Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai tanda takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, saya tutup pelajaran ini dengan bacaan hamdalah. Kita membaca hamdalah bersama-sama. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.